Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 61 Melahirkan, karya Via Raya. Tuan, sepertinya saya melihat menantu Anda di sini dan dalam keadaan perut yang membesar dan dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter pribadi keluarga Chandramawa, Lukas, melihat Theona berbaring di atas brangkar yang didorong ke arah ruang gawat darurat. Apa kau tidak salah lihat, Dokter Lukas? Tanya Lakeswara. Berbulan-bulan ia sudah berusaha mencari dan tidak mendapatkan hasil apapun. Kini Dr. Lukas berkata bahwa pria itu melihat Theona di rumah sakit, terlebih dengan kondisi perut yang membesar. Jujur, Lakeswara cukup sulit untuk mempercayainya. Tidak, Tuan, saya ingat dengan jelas meski saya hanya pernah melihatnya satu kali bahwa wanita yang saya lihat saat ini adalah memang menantu Anda, Nyonya Theo. Jawab Dr. Lukas terdengar sangat yakin. Beruntung saat ini ia sedang berada di shift siang. Jika ia berada di shift malam, mungkin ia tidak akan melihat Theona. Baiklah, coba kau tanyakan bagaimana kondisinya. Sebentar lagi aku dan istriku akan segera ke sana. Baik, Tuan. Saya akan menanyakannya pada dokter yang bertugas menangani menantu Anda dan melaporkannya pada Anda sesegera mungkin. Panggilan Belahir dan Lakeswara langsung menemui istrinya. Jantungnya berdegup kencang mengingat kata-kata Dokter Lukas di mana Theona dibawa ke ruang gawat darurat. Heksa sayang, panggil Lakeswara. Pria itu berteriak karena tidak mendapati istrinya di kamar. Ia berteriak sambil menuruni anak tangga. Ada apa, sayang? Tanya Heksagon dari arah dapur. Cepat siap-siap dan kita akan pergi ke Rumah Sakit Internasional Haven. Sahut Lakeswara terdengar sangat tergesa-gesa. Untuk apa kita ke rumah sakit? Apa kau sakit? Tanya Heksagon lekas menghampiri suaminya dan menyentuh dahinya. Bukan, aku tidak sakit. Theo, menantu kita sepertinya akan segera melahirkan. Sahut Lakeswara terlihat panik. Apa? Theo? Apa kau sudah menemukan keberadaan Theo? Tanya Heksagon terkejut. 7 bulan sibuk kesana kemari mencari Theona dan tidak mendapatkan hasil apapun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kabar bahwa menantunya akan segera melahirkan. Nanti akan aku jelaskan. Lebih baik kau cepat siap-siap agar kita bisa pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Sahut Lakeswara tidak ingin membuang-buang waktu. Aku tidak perlu mengganti baju. Kita pergi sekarang saja. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan menantu dan calon cucu kita. Ujar Heksagon bersemangat. Akhirnya, Lakeswara dan Heksagon menuju Rumah Sakit Internasional Haven. Rumah sakit di mana Dr. Lukas bekerja. Meski mereka sangat terburu-buru, tetapi Lakeswara mengemudikan mobilnya dengan kecepatan normal. Awalnya, supir pribadi hendak mengantar mereka. Namun, Lakeswara menolak dan memilih untuk mengemudikan mobilnya sendiri. Baru setengah perjalanan, tiba-tiba ponselnya berdering dan pria itu sudah bisa menebak bahwa orang yang menghubunginya adalah Dr. Lukas. Lalu ia meminta istrinya agar mengangkat telepon. Angkat teleponnya, itu pasti Dr. Lukas yang ingin mengabari keadaan Theo sekarang. Kata Lakeswara fokus menatap ke arah depan sambil menyodorkan ponselnya pada istrinya. Heksagon menerima ponsel suaminya dan menatap layarnya. Bukan Dr. Lukas tapi Osa. Heksagon langsung menoleh menatap suaminya. Angkat atau tidak? Tanyanya bingung.
Angkat saja dan tanyakan ada apa. Jangan lupa nyalakan speaker. Sangga Lakeswara. Sang istri pun mengangguk dan langsung memencet tombol hijau juga menyalakan loudspeaker. Ada apa, Osa? Papi sedang mengemudikan mobil. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Mulai besok, Osa akan kembali ke perusahaan. Jadi, Papi tidak perlu menggantikan Osa lagi. Apa kau sudah merasa lebih baik? Iya, Mi. Osa sudah tidak mual muntah lagi dan Osa juga tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Osa akan kembali bekerja sambil terus berusaha untuk mencari Theo. Selama berbulan-bulan, Iko Sagon benar-benar hancur. Pria itu mual muntah dan tidak bisa memakan makanan apapun. Semua makanan akan membuatnya mual dan meski ada yang bisa ia makan, maka makanan itu akan langsung dimuntahkan. Selain itu, ia selalu pergi minum minuman demi melupakan Theona sejenak. Setelah menenggak banyak minuman, ia akan jatuh pingsan dan sadar di keesokan harinya. Ia tidak pernah pergi bekerja dan semua pekerjaannya dihandle oleh ayahnya. Tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang. Wajahnya terlihat menua dengan tulang pipi yang menonjol dan lingkaran hitam yang menghiasi matanya. Akan tetapi, beberapa bulan ini Iko Sagon sudah tidak pergi ke klub malam atau sekedar minum-minum. Ya, meskipun pria itu masih mengalami mual muntah, kehamilan Theona cukup menyulitkan Iko Sagon karena pria itu mengalami mual muntah selama masa kehamilan berlangsung. Lirik Sagon yang kemudian dibalas dengan gelengan kepala oleh sang suami. Wanita itu langsung menatap suaminya mendengar ucapan putranya. Ingin rasanya mengatakan bahwa Theona sudah ditemukan tetapi ragu. Apalagi melihat suaminya yang menggelengkan kepala. Jadi, ia mengurungkan niatnya untuk mengatakan perihal ditemukannya Theona. Bagus, memang sudah seharusnya kau mengambil langkah itu. Mulai sekarang, rawat tubuhmu agar kembali tampan seperti yang dulu. Kau tahu, banyak pria tampan di luaran sana yang bisa merebut Theo darimu kapan saja. Iya, Mami benar. Kalau begitu, Osa mau makan dulu. Perut Osa sudah minta diisi. Iya sayang, jaga tubuhmu agar tidak sakit lagi. Balas Heksagon mengingatkan. Beberapa kali Iko Sagon tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Pria itu mengalami peradangan lambung karena terlalu sering meminum minuman beralkohol. Meskipun demikian, pria itu tidak pernah mendengar nasihat orang tuanya ataupun dokter. Jika sekali lagi pria itu terus mengabaikan saran dokter, maka akibatnya akan sangat fatal. Kenapa tidak boleh memberitahu Osa? Tanya Heksagon sendu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.